Dengan Tiara. Nama aku Baike Liana, biasa dipanggil Ana. Nama saya Holis. Aku tahu sepengalaman tentang gender itu kayak apa yang membedakan antara pria dan wanita kayak gitu. Jadi antara seseorang ini pria dan wanita itu berbeda gitu. Pemahaman aku sih ya. Yang saya ketahui tentang gender secara singkat ya, dia itu berbeda dengan jenis kelamin ya. Dia itu lebih berkenaan dengan maskulin dan feminis ya. Jadi gender itu lebih kepada kategori manusia berdasarkan kemaskulinan atau kefeminisannya, kurang lebih begitu. Gender itu seperti pensifatan yang dikonstruksikan oleh sosial, oleh masyarakat, oleh lingkungan gitu. Jadi kayak misalnya kita nih sebagai perempuan dikonstruksikan dari kecil itu harus bersifat feminim, misalnya harus berpakaian yang warnanya serba pink, mungkin yang merah dan sebagainya. Sedangkan kalau laki-laki itu dikonstruksikan untuk berpakaian ya kayak dominan warna biru, terus mainannya mobil-mobilan, perempuan mainannya Barbie dan sebagainya. Itu sih. Dominasi itu kan dimana seseorang itu kayak berkuasa gitu ya. Nah kalau misalnya dominasi gender ini berarti ada salah satu gender, entah itu wanita atau laki-laki, yang merasa mendominasi atau merasa berkuasa dibanding gender yang satunya kayak gitu. Jadi kayak dia tuh kayak merasa berkuasa, merasa nggak mau kalah dan Dominasi gender tuh kayak keberpihakan perilaku antara jenis kelamin itu sendiri, perempuan ataupun laki-laki. Mungkin kalau kita realisasiin atau emang di kenyataannya ini ada budaya patriarki kan ya. Budaya patriarki di mana laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan. Mungkin singkatnya kalau perihal dominasi gender menurutku seperti itu. Dominasi gender itu lebih kepada kategori pria dan wanita sih. Sering kali berkenaan dengan itu. Seringkali dia berkaitan erat dengan dominasi seorang pria terhadap perempuan. Jadi pria dianggap lebih superioritas, pria dianggap lebih menonjol, sedangkan wanita dianggap remeh, di bawah pria dan lain sebagainya. Jadi dominasi pria atas wanita. Kenyataannya bahkan sampai saat ini di keluarga aku pun masih menerapkan budaya patriarki itu, dimana ya biasalah kepala keluarga gitu ya lebih punya peran dalam mengambil keputusan, lebih punya peran dalam segala halnya lah di keluarga. Dan kalau misalkan ngomongin perihal pengalaman, juga aku keluarga Lombok, aku keluarga dari Lombok, dan bapakku itu di Lombok sangat lebih kelihatan budaya patriarkinya gitu. Kayak misalnya makan itu dia harus yang kayak disiapin, disajikan gitu kayak baju kayak seputar apa ya kayak kebutuhan rumah tangga tuh itu pasti harus dilayanin gitu kalau bapakku. Kalau misalkan kasus yang kayak sering banget dilihat itu adalah, mungkin aku agak sedikit naikin sama agama gitu ya, tapi di agama itu ada mungkin yang dimana laki-laki itu kedudukannya kayak lebih tinggi dibandingkan wanita gitu. Kayak misalkan laki-laki itu kan memang dia juga menjadi pemimpin, dan makanya kalau misalkan wanita jadi pemimpin itu tuh kayak kayak orang-orang tuh nggak setuju gitu, karena dari agama pun dianjurkannya laki-laki kayak gitu. Dan mungkin kalau kasus yang secara nyata dilihat itu adalah ketika biasanya anak laki-laki itu tuh kayak kalau misalkan dia orangnya berantakan, nggak suka bersih-bersih, itu tuh kayak dibiarin aja. Tapi kalau misalkan anak perempuan dia itu kayak orang yang misalkan dia tuh jarang bersih-bersih, itu tuh benar-benar kayak masa cewek tapi malas bersih-bersih gitu, atau masa cewek nggak bisa masak gitu. Padahal kan yang namanya bersih-bersih dan masak itu kan sebuah sebuah basic skill gitu, kayak semua orang tuh harus bisa itu. Tapi kenapa yang malah jadi yang harus banget bisa itu kan ceweknya gitu. Sementara kalau cowok nggak bisa masak nggak apa-apa lah, atau kalau misalkan cowok nggak suka bersih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan cewek kayak memang buat ditakdirkan buat kayak melakukan perbuatan yang kayak bersih-bersih, masak kayak gitu. Itu sih mungkin namanya. Misal ya ada stigma
laki-laki itu harus bekerja gitu ya, sedangkan wanita itu harus mengurus rumah, merawat anak, berhenti dalam tanda kutip di dapur gitu ya. Sedangkan pria itu adalah mereka yang memiliki kewajiban untuk bekerja dan lain sebagainya. Jadi kasus gender yang beredar saat ini itu seringkali berkaitan dengan itu. Implikasinya adalah kemudian pria itu memiliki kesempatan yang lebih luas dibandingkan wanita. Ya, kurang lebih itu sih. Kalau ngomongin aku setuju apa enggak, sebenarnya enggak ya, karena aku maunya juga laki-laki punya peran yang sama kayak perempuan pun juga aku pengennya kalau memang pengen berkarir tuh ya diperbolehkan, tapi sayangnya di keluarga aku belum menerapkan masih menerapkan budaya patriarki dan belum menghilangkan itu. Saya sendiri adalah yang pertama menyikapi stigma itu ya, stigma bahwa pria lebih superioritas dibanding wanita dan lain sebagainya, adalah dengan mendalami kajian-kajian mengenai gender. Itu yang pertama. Jadi konstruksi dari paradigma atas gender itu sendiri harus dibenahi melalui pendidikan ya, khususnya di pendidikan, forum-forum diskusi, dengan ikut serta dalam gerakan-gerakan gender ya, yang tidak ekstrim tentunya, gender-gender yang bisa kita katakan moderat lah ya, gerakan-gerakan gender yang moderat, sehingga apa yang menjadi konstruksi berpikir kita terhadap studi kasus gender itu sendiri itu bisa lambat laun dibenahi. Bukan hanya saya pribadi, tetapi juga ini harus berlaku di segenap masyarakat Indonesia, khususnya terlebih apalagi mahasiswa. Ya kurang lebih begitu, melalui jalur-jalur pendidikan seperti perkuliahan, diskusi dan lain sebagainya sih. Bukan masih ada lagi, tapi sebenarnya tuh kayak masih banyak banget ditemuin gitu kan, kayak mungkin ya dalam hal kepemimpinan itu tadi sih, kayak kita tuh sering banget nemu pemimpin yang laki-laki, tapi kalau misalkan cewek dijadikan pemimpin itu kayak jarang banget ya, karena mungkin banyak orang yang kayak nganggep kalau cewek itu kayak nggak rasional tapi lebih mementingkan emosionalnya. Nah makanya banyak banget orang yang kayak nganggep cewek ini tuh nggak pantas jadi pemimpin gitu, karena kan bisa jadi kalau misalkan cewek ini lebih baik gitu kan dari segi kepemimpinan gitu. Tapi karena adanya yang kayak gitu, karena adanya dominasi kalau cowok ini harus lebih tinggi daripada cewek, makanya banyak yang kayak kalau dari segi kepemimpinan tuh nggak pengen cewek itu melebihi laki-laki kayak gitu, atau mungkin kayak dalam hal bekerja juga kayak gitu, mungkin kayak ya udah yang cewek ya di rumah aja kayak gitu. Karena kalau yang cowok Perempuan di keluarga aku di Lombok itu, bibiku itu tuh yang kayak ya kebalikannya tadi tuh, melayani bapakku, terus juga yang segala pekerjaan rumah lah dia kerjain gitu, dan emang bener gitu yang kayak maksudnya di keluarga aku yang di Lombok itu bener-bener yang kayak perempuan di dapur, sumur, kasur itu bener-bener ada gitu, sedangkan laki-laki itu lebih ke dominan mengerjakan pekerjaan pabrik gitu kan ya, sedangkan perempuan domestik gitu, itu benar-benar ada gitu di keluarga aku gitu. Kalau ngomongin aku setuju apa enggak, sebenarnya enggak ya, karena aku maunya juga laki-laki punya peran yang sama kayak perempuan pun juga aku pengennya kalau memang pengen berkarir tuh ya diperbolehkan, tapi sayangnya di keluarga aku masih menerapkan budaya patriarki dan belum menghilangkan itu. Bukan masih ada lagi sih, tapi sebenarnya tuh kayak masih banyak banget ditemuin gitu kan, kayak mungkin ya dalam hal kepemimpinan itu tadi sih, kayak kita tuh sering banget nemu pemimpin yang laki-laki, tapi kalau misalkan cewek dijadikan pemimpin itu kayak jarang banget ya, karena mungkin banyak orang yang kayak nganggep kalau cewek itu kayak nggak rasional tapi lebih mementingkan emosionalnya. Nah makanya banyak banget orang yang kayak nganggep cewek ini tuh nggak pantas jadi pemimpin gitu, karena kan bisa jadi kalau misalkan cewek ini lebih baik gitu kan dari segi kepemimpinan gitu. Tapi karena adanya yang kayak gitu, karena adanya dominasi kalau cowok ini harus lebih tinggi daripada cewek, makanya banyak yang kayak kalau dari segi kepemimpinan tuh nggak pengen cewek itu melebihi laki-laki kayak gitu, atau mungkin kayak dalam hal bekerja juga kayak gitu, mungkin kayak ya udah yang cewek ya di rumah aja kayak gitu, sementara kalau yang cowok ya udah bebas kemana-mana kayak gitu. Di keluarga ya,
Sebenarnya kalau keluarga, saya itu 3 bersaudara, semuanya laki-laki. Ya, semuanya laki-laki. Jadi kalau dibilang ada dominasi gender atau tidak, komparasinya pasti dengan ibu saya gitu ya, satu-satunya wanita di keluarga. Tetapi kalau berbicara itu pendidikan kami di keluarga itu menekankan pada 3 hal: keterbukaan, pola pikir yang kritis, serta penekanan pada pendidikan. Jadi 3 hal ini yang jadi prinsip dasar pendidikan saya di keluarga gitu. Maka masalah gender ya khususnya itu sudah selesai gitu. Keluarga-keluarga saya memandang bahwa dominasi pria atas wanita itu ya itu tidak dibenarkan gitu ya, dominasinya, bahwa pria dan wanita itu harus punya kesempatan yang sama dalam hal-hal yang memang itu common sense untuk disetarakan, untuk dibuat setara, kurang lebih begitu. Jadi kalau di keluarga, alhamdulillahnya itu sudah selesai lah masalah itu. Kita ngelihat ada orang-orang yang masih berpandangan demikian dan lain sebagainya, jalan satu-satunya yang harus kita tempuh adalah komunikasi dan diskusi gitu. Kalaupun mereka menutup diskusi, jalur diskusi dan lain sebagainya, sebenarnya sikap kita itu seharusnya adalah melakukan pemerataan pada pendidikan. Menurut saya, penghilangan stigma-stigma yang demikian, stigma-stigma lama yang cenderung negatif dan tidak sesuai dengan zaman ini, itu harus dihentaskan pada jalur pendidikan gitu. Karena pendidikan adalah pusat atau wadah dari pembangunan karakter, pola pikir, cara dia untuk memandang sesuatu. Jadi semuanya itu diolah sebetulnya, pondasi-pondasi manusia itu pada pola-pola pendidikan. Maka kalau saya menyikapi orang-orang demikian, jalani saja pendidikan. Ya, jalani saja pendidikan, maka saya pikir Indonesia kedepannya akan hilang ya, stigma-stigma seperti itu akan hilang dari Indonesia kalau pendidikan kita bisa dimaksimalkan. Kalau menurut aku sih dari bukti-bukti yang kayak banyak kita temukan itu kayak masih ya buruk itu sih ya, masih kayak belum baik dan belum cukup adil antara pria sama wanita gitu. Dimana kesempatan yang dikasih ke pria itu jarang banget dikasih ke wanita. Kalau dibandingkan sama yang sebelum-sebelumnya, menurut aku di zaman sekarang sudah lebih baik. Tapi memang belum merata. Kayak yang tadi udah sempat aku singgung juga, bahwa sekarang banyak pemimpin-pemimpin, entah itu di suatu institusi atau di kayak tadi aku bahas di kelas, itu udah banyak yang juga perempuan gitu yang maju gitu kan. Cuman memang belum merata. Kayak yang sempat aku singgung sebelumnya juga mengenai keluargaku, itu masih sangat amat menanamkan budaya patriarki gitu. Kalau misalkan pengen menghilangkan ya pengen ya pastinya, karena kan biar antara wanita sama pria ini adil gitu. Nah kalau misalkan cara menghilangkannya jujur kayak susah gitu ya, karena memang kita kan dominasi gender ini tuh udah kayak melekat banget di dalam kehidupan kita bermasyarakat atau bahkan berkeluarga gitu. Kayak mungkin ada keluarga yang mengambil patriarki, atau ada keluarga yang kayak memisahkan antara wanita dan pria kayak gitu. Dan mungkin kalau cara mengatasinya mungkin kayak adain mungkin kayak penyuluhan gitu, misalkan kayak ini tuh nggak baik loh kayak gini, itu nggak baik loh kayak gini, biar kayak semua masyarakat tuh tahu kalau misalkan hal ini tuh nggak baik dan kayak nggak wajar tuh diterapkan di dalam keluarga mereka kayak gitu. Karena kalau misalkan kayak mereka tuh dibilangin kayak misalkan mereka lagi melakukan itu kayak bilang terus kayak kamu nih so tau banget sih gitu, misalkan kayak soalnya ini tuh yang udah jadi di keluarga gue tuh kayak gini loh, biasanya kan kayak gitu ya orang-orang. Makanya mungkin bisa dikasih pengertian dengan cara penyuluhan gitu kan, kayak dengan cara sendiri-sendiri gitu. Iya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, keluarga saya itu memandang bahwa wanita dan pria itu harus sama, harus punya kesempatan yang sama, khususnya dalam hal-hal yang memang masuk akal untuk disetarakan, kayak pekerjaan, pendidikan, hal-hal yang demikian lah, yang masuk akal untuk disetarakan. Maka kalau saya pribadi, tentu
ditanya ingin atau tidak tadi ya? Iya. Ingin atau tidak ya tentu kalaupun masih ada itu tentu kita inginkan gitu. Karena memang kemajuan suatu bangsa itu parameternya adalah bagaimana manusianya di dalam bangsa itu bisa melakukan perubahan-perubahan menuju hal-hal yang berkemajuan. Tidak dipisahkan secara gender gitu, apalagi distratifikasikan gitu ya, secara gender pria, wanita dan sebagainya. Saya memandang bahwa kalaupun masih ada tentu mau sekali untuk turun andil ya untuk mengubah itu semua. Kalau untuk menghilangkan sih kayaknya nggak bisa ya, kita sempat dibahas juga sama dosen gue, kayaknya kalau untuk menghilangkan dominasi gender itu nggak bisa, karena kalau dihilangkan pasti muncul budaya baru, yaitu dari budaya patriarki yang sampai sekarang masih ada mungkin jadi budaya matriarki gitu ya. Terus kalau untuk mengurangi ya palingan misalnya dikurangi sih menurutku, dan untuk menguranginya mungkin dari aku pribadi, dari diri aku sendiri, aku bisa untuk nggak turut menerapkan budaya patriarki itu sendiri gitu.